Shalom, kembali senang dalam program The Living Wisdom kita ketemu kembali. Dan seperti biasa dalam program Living Wisdom kita akan coba belajar topik-topik yang eh, random gitu ya. Di Alkitab kita, bisa juga dalam kehidupan sosial nanti. Apa yang terjadi nanti di kehidupan ini. Misalnya ada sesuatu yang menarik untuk dibahas dalam perspektif iman Kristen, saya akan coba bagikan yang Tuhan taruhkan di hati saya. Dan dalam program kali ini, di episode kali ini, kita akan coba melanjutkan program atau materi The Living Wisdom yang sebelumnya, yakni bicara soal nenek moyang Israel. Jadi Bapak Ibu yang ikuti program ini bisa lihat episode sebelumnya tentang nenek moyang bangsa Israel. Karena saya coba mau menggali, mau membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya paham soal nenek moyang Israel, dan juga tentunya asal mereka, budaya mereka, dan juga kepercayaan mereka sebelum mereka akhirnya mengikuti Adonai, gitu saudara ya. Dan sebaiknya saudara mengikuti episode yang sebelumnya supaya saudara nanti di episode ini bisa mengerti dan nanti di episode berikutnya juga semakin paham. Jadi ada beberapa rangkaian episode yang akan saya bagikan soal Israel dan nenek moyangnya ini. Sama-sama kita siapkan hati kita dan saya berharap program ini jadi berkat buat semuanya. Haleluya. Ya, kita akan bicara pada episode kali ini soal perjumpaan Israel dengan budaya Sumeria. Kapan dan bagaimananya. Kenapa kita mau membahas soal budaya Sumeria dengan hubungannya Israel? Karena di episode sebelumnya kita sudah belajar bahwa Abraham sebagai orang Ibrani pertama, kata Alkitab, Abraham yang disebut sebagai nenek moyangnya Israel itu ternyata hidup berasal dari kota Ur di wilayah Kasdim atau wilayah Mesopotamia yang sudah saya bagikan itu berlatar belakang kuat sekali dengan kebudayaan Akkadia dan juga kebudayaan Sumeria. Dan saya sangat percaya Abraham itu ya nenek moyangnya adalah orang-orang yang berbudaya Sumeria. Dan memang secara ilmu pengetahuan budaya Sumeria itu dianggap budaya tertua di dunia dan baru kemudian ada budaya-budaya lain. Ya, apa itu budaya Sumeria dan bagaimana perjumpaannya dengan Israel, hubungannya dengan Abraham tentunya itu yang mau kita bahas pada episode kali ini. Jadi untuk bisa memahami Abraham ya sebagai nenek moyang Israel, kita harus belajar budaya masa lalunya. Sebab biasanya orang Kristen ketika tahu siapa nenek moyangnya bangsa Israel, pasti mereka menjawabnya Abraham. Semuanya saya yakin menjawabnya Abraham. Tapi pemahaman mereka soal Abraham ya pemahaman dari Abraham dipanggil sampai Abraham matinya, anaknya Ishak sampai Ishak matinya, anaknya Yakub sampai Yakub matinya, dan seterusnya. Tidak banyak kita mau berusaha untuk menggali tentang latar belakang Abraham sebelum dia dipanggil Tuhan. Dan bagi saya penting kita memahami latar belakang Abraham supaya kita bisa mengerti tentang bagaimana dia, respon dia, cara dia mengimani Adonai itu. Saya yakin, saya percaya itu nggak muncul ujuk-ujuk, tapi pasti dilatar belakangi oleh apa yang dia sudah paham sebelumnya. Jadi di episode kali ini kita coba mempelajari masa lalu dari Abraham sebelum Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari kampung halamannya, meninggalkan sanak keluarganya. Abraham, ya. Menurut penanggalan Masoretik atau penanggalan Masoret, bahasa Ibraninya Seder Olam Rabah, ya. Ini adalah penanggalan yang dibuat oleh orang-orang Masoret. Orang-orang Masoret ini adalah orang-orang
Israel, orang-orang Yahudi yang memang punya ketertarikan dan juga keilmuan yang tinggi soal Alkitab. Mereka ini yang kemudian memberikan huruf hidup kepada kitab suci Perjanjian Lama, karena bahasa kuno dari bahasa Ibrani ini semuanya huruf mati. Kemudian orang-orang Masoret ini juga yang memberikan tanda-tanda baca ya di dalam tulisan-tulisan kitab-kitab Perjanjian Lama kuno. Dan juga orang-orang Masoret ini yang kemudian berusaha untuk menanggalkan atau membuat perhitungan tahun kelahiran dari tokoh-tokoh Alkitab dari Adam tentunya sampai nantinya Abraham, Ishak, Yakub, kemudian juga Musa, Yosua, dan sampai tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama yang bisa kita ketemu dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Nah, menurut penanggalan Masoret ini, ya, naskah bahasa Ibrani yang memuat kronologi tahun peristiwa-peristiwa Alkitab, Abraham itu dilahirkan sekitar tahun 2117 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 2000 tahun sebelum Yesus. Atau kalau kita lihat dari manusia pertama ketika Tuhan ciptakan, Abraham itu dilahirkan tahun 1948 setelah Adam, ya. Jadi ketika Abraham lahir, Adam ini sudah mati. Ya, karena Adam ini kan usianya 930 tahun. Berarti kalau Abraham lahirnya 1948 tahun, itu kurang lebih Adam sudah mati ya sekitar 1000-an tahun sebelum Abraham hidup. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ya kira-kira, tentu penanggalan tarik Masoret ini tidak bisa kita yakinkan 100% ya. Tapi paling tidak ini bisa membantu kita. Kalau Bapak Ibu suka dengan Alkitab seperti saya suka Alkitab, maka penanggalan Masoret ini membantu saya untuk saya bisa ngebayangkan gitu. Ini tokoh Alkitab ini tahun berapa lahirnya itu semuanya sudah tertulis ya. Ada tahun-tahunnya yang dibuat oleh orang-orang Masoret ini. Sehingga saya bisa ngebayangkan, saya bisa mengimajinasikannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini menurut sejarah atau menurut ilmu pengetahuan. Nah, Abraham kan dikatakan dilahirkan di sekitar tahun 2117 sebelum Masehi menurut penanggalan Masoret. Ini rupanya sejaman dengan peninggalan Zigurat. Zigurat itu kalau Bapak Ibu sudah mengikuti video materi saya soal Menara Babel, Bapak Ibu akan tahu bahwa Zigurat ini adalah bentuk seperti yang dulunya mungkin dibangun sebagai Menara Babel itu. Ya, Zigurat ini ada banyak sekali ditemukan di Mesopotamia, sekarang ini di Irak dan di Iran. Dan zigurat yang terbesar yang paling tidak sampai detik ini dipercaya pernah dibangun, itu dibangun di sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Dan ditemukan di kota Ur yang paling besar itu. Ya. Dan dengan tarik atau penanggalan atau penahunan yang dibuat oleh ilmuwan arkeolog bahwa zigurat ini dibuat sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, berarti kan kurang lebih sejaman dengan Abraham. Bapak Ibu tahu Abraham dari Ur. Kalau Urnya ini adalah kota yang sama dengan lokasi zigurat ini dibangun, ya, maka Abraham yang lahir tahun 2117 dan zigurat ini dibangun di sekitar tahun 2100, maka Abraham tentu tahu banget tentang zigurat ini. Dia mungkin sudah berusia sekitar 17 tahun begitu ya. Kemudian di kotanya tempat dia tinggal orang-orang membangun zigurat gitu ya. Jadi kalau ini benar ya berarti ya zigurat itu dibangun saat Abraham masih kecil dan tinggal di kota Ur. Kemudian juga Abraham itu sejaman dengan kerajaan Akadia yang berkuasa di Mesopotamia di sekitar tahun 2300. Berarti sebelum ada Abraham lahir di kota Ur itu sekitar 100 sampai 200 tahun sebelumnya itu dikuasai oleh
kerajaan Akkadia. Kerajaan Akkadia ini menurut arkeolog dan menurut ilmu pengetahuan merupakan kerajaan pertama di wilayah Mesopotamia kuno. Dulunya itu belum berbentuk kerajaan, tapi masih bersifat negara kota atau kota yang kemudian ya menjadi mandiri. Makanya disebut negara kota ya. Tapi setelah 2300, kerajaan Akkadia ini muncul untuk akhirnya menguasai bukan saja kota, tapi wilayah di sekitar Mesopotamia itu. Jadi makanya para ilmuwan mengatakan bahwa di wilayah Mesopotamia kuno, kerajaan Akkadia ini merupakan kerajaan pertama yang dibangun dan memiliki struktur pemerintahan seperti layaknya kerajaan yang menguasai wilayah yang luas, bukan cuma sebuah kota, tapi beberapa kota, dan juga memiliki pemerintahan yang cukup modern pada saat itu. Nah, kita bicara soal kerajaan Akkadia sekarang ini. Seperti saya bilang tadi, kerajaan Akkadia merupakan kerajaan pertama di wilayah Mesopotamia dan didirikan menurut ilmu pengetahuan, menurut arkeolog, didirikan oleh Sargon Agung, ya, Raja Sargon Agung atau lebih dikenal sebagai Sargon pertama, yang konon berlangsung pemerintahannya di sekitar tahun 2371 sampai 2316 sebelum Masehi. Berarti Sargon I ini kemungkinan besar ya hidupnya 200 tahun sebelum Abraham dilahirkan. 200 tahun itu bisa dibilang panjang, bisa dibilang pendek juga, saudara ya. Dibilang panjang untuk kita, tapi bagi orang-orang zaman dulu 200 tahun itu ya ukurannya masih pendek. Kenapa? Orang-orang zaman dulu tuh usianya ya panjang-panjang ya, ratusan tahun bisa. Jadi Sargon I ini memerintah relatif pendek ya, sekitar 50-an tahun. Karena pada saat itu orang-orang, manusia-manusia zaman itu ya usianya rata-rata masih di atas 100 tahun semuanya ya. Kalau sekarang kan rata-rata ya 50-60 gitu, saudara ya. Tapi zaman dulu ya orang-orang umur 100 tahun, 150 tahun masih hal yang wajar. Nah, sebelum kerajaan Akkadia ini dibangun dengan Raja Sargon pertama yang merupakan raja yang paling termasyhur dan juga pendiri kerajaan Akkadia ini, masyarakat sekitar Mesopotamia itu mendirikan yang saya bilang tadi, city state atau negara kota. Jadi mereka membangun satu wilayah, tinggal di sebuah kota, kotanya menjadi kota yang bagus, penduduknya nyaman di kota itu, dan kemudian dari kota itu mereka akhirnya membuat sebuah pemerintahan. Ya mungkin seperti kota Madya lah hari-hari ini. Tapi itu sudah dianggap sebagai negara, karena di zaman purba, negara itu bukan atau belum bicara soal satu pemerintahan yang menguasai beberapa kota atau beberapa wilayah. Zaman purba, ya pemerintahannya masih pemerintahan lokal. Jadi ketika ada sebuah kota, kota itu mandiri, terus kemudian ada pemimpin yang terkemuka, maka dia bisa menjadi raja di negara kota itu. Jadi wilayahnya cuma kota itu saja. Di luar tembok kotanya ya bukan wilayahnya dia lagi. Jadi kecil sekali wilayah administratif atau wilayah geografis dari negara kota ini. Hanya kota itu saja. Zaman dulu seperti itu. Jadi ada banyak sekali kota-kota yang maju, termasuk kota Ur ya. Dan kota Ur ini sebelum Akkadia menjadi kerajaan, ya itu sudah menjadi sebuah negara kota. Jadi ada juga negara kota yang lainnya, yang kalau kita melihat peta di zaman purba itu ada beberapa kota di wilayah Mesopotamia yang cukup maju. Dan ketika kerajaan Akkadia ini terbangun, ya, maka kerajaan Akkadia ini menguasai beberapa negara kota dari bangsa Sumeria. Karena sebelum kerajaan Akkadia ini berdiri, wilayah itu ya, itu dikuasai oleh kebudayaan Sumeria. Bukan kerajaan, kebudayaan Sumeria. Orang-orang Sumeria itu menguasai wilayah itu dan tinggal di wilayah itu, dan bahkan beberapa arkeolog mengatakan bahwa bangsa Sumeria ini adalah penguasa wilayah itu. Ya, mereka memang bukan berasal dari Mesopotamia, mereka datang dari wilayah yang di luar Mesopotamia, tapi ketika mereka menempati daerah Mesopotamia kuno itu atau purba itu, mereka ya
yang dianggap sebagai penduduk asli. Karena memang wilayah itu tadinya tidak bertuan, ya. Merekalah yang pertama kali menguasai dan akhirnya menjadi penguasa. Sehingga kebudayaan Sumeria itu menguasai wilayah Irak, Iran zaman purba sebelum kerajaan Akkadia ini berdiri. Nah, jika benar Abraham lahir di negara kota Ur, ya, pada tahun 2017 sebelum Masehi, 2117 sebelum Masehi, maka kita akhirnya memahami bahwa Abraham sudah tinggal di masyarakat yang sudah berbudaya maju. Nah, ini pentingnya kita mempelajari Alkitab Perjanjian Lama khususnya dengan melihat tahun di mana tokoh yang sedang kita gali itu lahir dan hidup. Dan saya bilang tadi, pentarikan Masoret oleh orang-orang Masoret itu sangat membantu karena kita para hamba Tuhan atau teolog Kristen, saya terutama satu di antaranya yang dari Indonesia, itu tentu tidak akan punya kemampuan, ya, kredibilitas untuk membuat tahun-tahun penanggalannya seperti yang akhirnya bisa kita berikan penghormatan kepada orang-orang Masoret, karena memang orang-orang Masoret adalah orang Ibrani dan kita tahu Perjanjian Lama memang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel ini. Jadi mereka lebih kompeten, mereka lebih kredibel gitu. Dan saya ya bijaksananya mengikuti saja. Meskipun saya harus akui penahunan atau pentanggalan Masoret ini tidak presisi 100%, tapi paling tidak membantu kita untuk memperkirakan Abraham itu kira-kira hidup di zaman apa. Dan setelah saya melihat, ternyata Abraham itu hidup dalam budaya kerajaan Akkadia yang 200 tahun sebelumnya itu menjadi penguasa wilayah tempat dia tinggal, yakni di kota Ur itu. Nah, kerajaan Akkadia tadi dikatakan dibangun tahun 2300 sebelum Masehi. Pemerintahan Raja Sargon I ini itu menjadi penguasa yang luar biasa di tahun 2300. Dan Sargon I ini adalah pendiri kerajaan Akkadia. Apa hubungannya dengan Alkitab Sargon itu? Nggak ada namanya di Alkitab Sargon. Tapi kalau kita membaca tokoh di Alkitab di zaman purba sebelum peristiwa air bah, ya, maka ada tokoh Nimrod di situ. Dan Bapak Ibu kalau saya sebut siapa Nimrod, mungkin sebagian besar Bapak Ibu pasti ingat Nimrod itu adalah orang atau pahlawan yang paling gagah berani yang dikatakan dengan di Alkitab secara tajam, secara jelas, dan merupakan salah satu pemimpin dari bangsa-bangsa yang hidup sebelum air bah. Ya. Dikatakan di dalam Alkitab, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dan mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Inilah ayat-ayat Alkitab yang bicara soal Nimrod. Nimrod itu dikatakan seorang pemburu yang gagah perkasa, dan Nimrod ini dikatakan spesifik di Alkitab di Kejadian pasal 5, keturunannya Adam, ya. Itu dikatakan bahwa dialah yang mendirikan kerajaan. Mula-mula kerajaannya terdiri, perhatikan di kalimat terakhir itu, dari Babel, Erek, dan Akkad. Akkad inilah yang dipercaya oleh para teolog Perjanjian Lama juga arkeolog sekuler dihubungkan sama dengan Akkadia, kerajaan Akkadia. Maka tidak heran para teolog Perjanjian Lama itu menyamakan tokoh Nimrod ini dengan tokoh Sargon I, pendiri kerajaan Akkadia yang menguasai Mesopotamia saat itu. Tapi kenapa namanya beda? Nah, ini mesti kita cermati lebih dalam lagi. Karena memang beberapa tokoh Alkitab di Perjanjian Lama itu punya nama yang berbeda-beda. Paling tidak punya 2 nama. Kalau Bapak Ibu ingat misalnya mertua Musa siapa? Pasti semuanya mengatakan Imam Zitro. Tapi di Keluaran juga dikatakan pasal 2, mertua Musa itu bernama Rehuel. Mana yang benar? Rehuel atau Jitro? 2 nama ini dikatakan Alkitab sebagai mertuanya Musa. Apakah Musa punya istri lebih dari 1? Tentu tidak. Jadi memang Rehuel ini adalah nama lain dari Jitro. Nah, apakah Sargon itu adalah nama lain dari Nimrod? Ya. Ada yang mengatakan bahwa Sargon itu adalah seperti nama Firaun. Ya. Makanya disebut Sargon 1, Sargon 2, Sargon 3, seperti nama gelar gitu. Sedangkan nama pribadinya yang tidak diketahui banyak orang adalah
Nimrod. Apa sebaliknya? Bisa saja. Seperti Bapak Ibu kenal misalnya Raja Jawa yang di Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Semua pasti tahu itu, meskipun saudara bukan orang Jawa. Tapi saya tanya, apakah saudara tahu nama asli, nama pribadi dari nama kecil pemberian orang tua dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10? Saya yakin semuanya nggak tahu. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi jawaban juga kenapa namanya berbeda. Besar kemungkinan Nimrod dan Sargon ini adalah orang yang satu orang. Karena kalau menurut ilmu pengetahuan, Sargon itu raja terbesar, pendiri kerajaan Akkadia, orang yang luar biasa gagah perkasa. Sedangkan di Alkitab, paling tidak di Kejadian 5 sebelum peristiwa air bah, dari semua tokoh-tokoh Alkitab dikatakan ada satu orang namanya Nimrod, pahlawan yang gagah perkasa, yang memiliki kerajaan Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear atau di tanah Mesopotamia. Nah, apakah sama? Ya, bisa saja berbeda, tapi saya cukup meyakini bahwa Sargon itu adalah Nimrod, Nimrod itu adalah Sargon. Kita coba masuk dalam slide atau pembahasan berikutnya. Ya, kita bicara sekarang ini soal Menara Babel. Menara Babel dan Zigurat. Bapak Ibu lihat di gambar ini adalah, di slide ini adalah gambar atau foto ya dari Zigurat yang saat ini masih ada ditemukan di wilayah Irak sekarang ini, tepatnya di kota Ur ya, di Irak. Ini ketika kemarin ada ISIS, kemudian tentara Amerika diturunkan ya. Apalagi ketika dulu perang Irak-Iran Saddam Hussein ya, terus Amerika menginvasi Irak, ini banyak tentara Amerika yang berfoto di wilayah Zigurat ini, yaitu foto-fotonya Bapak Ibu bisa lihat di internet banyak sekali. Ini seperti Candi Borobudur gitu. Peninggalan di masa ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 10 ayat 25, ada firman Tuhan begini. Berkata begini, bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Di dalam Kejadian 10 ini ada orang namanya Eber. Eber ini kalau Bapak Ibu ingat materi sebelumnya, ini kemungkinan kata banyak ahli merupakan cikal bakal dari nama Ibrani. Maka Abraham itu disebut orang Ibrani karena mungkin Eber, nenek moyangnya Abraham ini, yang menjadi cikal bakal nama Ibrani. Sehingga Ibrani itu sebenarnya berarti harafiahnya keturunan Eber atau anak-anak dari Eber. Bapak Ibu sekali lagi bisa lihat video saya sebelumnya tentang nenek moyang Israel. Nah, dikatakan Eber ini punya anak yang namanya Pelek. Yang saya kasih garis atau huruf merah itu ya. Pelek, sebab di zamannya, kenapa dikasih nama Pelek? Sebab di zamannya, di zaman Pelek ini, ya bumi terbagi. Bumi terbagi, bumi terpecah belah. Dan Bapak Ibu tahu bahwa dalam Alkitab Kitab Kejadian, bumi terpecah. Manusia-manusia itu akhirnya diaspora. Itu ya salah satu yang paling utama adalah peristiwa Menara Babel. Di mana tadinya sebelumnya semua manusia berbahasa yang satu, logatnya sama. Tapi tiba-tiba Tuhan bedakan semuanya. Sehingga setiap orang tidak bisa berbahasa dengan orang lainnya karena logat dan bahasanya berbeda. Sehingga akhirnya dari Menara Babel muncullah bahasa-bahasa yang macam-macam itu. Logat yang macam-macam itu. Dan akhirnya juga tulisan menjadi tulisan yang macam-macam itu. Ya. Nah, Pelek itu kalau kita lihat penanggalan Masoret, sekali lagi penanggalan Masoret, itu dikatakan hidup di tahun 2368 sebelum Masehi. Kalau dilihat dari tahunnya setelah Adam, itu Pelek itu lahir di tahun 1757 setelah Adam. Ya. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, Zigurat dibangun di zaman Sargon I dan kerajaan Akkadia pada zaman perunggu awal di sekitar kurang lebih tahun 2100 atau abad ke-21 sebelum Masehi. Berarti Bapak bisa bayangkan bahwa dari penanggalan Masoret, jika ini presisi, benar maksud saya, maka Zigurat yang ditemukan dan saat ini bangunannya masih ada, utuh gitu ya, di wilayah Irak itu kurang lebih dibangunkan di tahun 2100 sebelum Masehi.
Sedangkan air bah zaman Nuh itu diperkirakan ya kemungkinan besar terjadi sekitar tahun 2300-an Masehi, ya, sebelum Masehi. Jadi ada jarak kurang lebih sekitar 100 atau 200 tahun bahwa peristiwa air bah itu lebih dulu 200 tahun baru dibangunlah zigurat. Jadi zigurat yang kita temukan sekarang ini di kota Ur itu adalah zigurat yang dibangun pasca air bah. Kurang lebih 100 sampai 200 tahun setelah air bah. Maka yang membangun ini tentu tidak lain tidak bukan adalah anak-anak dari Nuh. Saudara ya, zigurat ini. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa dengan jarak yang sekitar 200 tahun bisa terjadi bangunan yang luar biasa seperti ini, maka Bapak Ibu harus punya pemahaman bahwa anak-anak Nuh itu ya banyak sekali. Memang yang dibawa ke dalam bahtera cuma Alkitab katakan Sem, Ham, dan Yafet. Tapi ketika mereka akhirnya selamat, Sem, Ham, dan Yafet itu beranak pinak. Besar kemungkinan juga Nuh dan istrinya juga memiliki anak-anak yang lain. Karena Nuh masih hidup cukup lama setelah peristiwa air bah itu. Apakah Nuh tidak lagi punya anak lagi setelah peristiwa air bah itu? Alkitab memang tidak mengatakan Nuh punya anak lagi, tapi dengan masih hidup ratusan tahun, besar kemungkinan Nuh masih bisa memiliki anak-anak lain yang tidak dicatat oleh Alkitab. Anak-anak yang dilahirkan setelah peristiwa air bah. Jadi Bapak bisa ngebayangin sekarang ini bahwa zigurat ini dibangun sebelum air bah, ya. Sebelum peristiwa, sesudah peristiwa air bah kurang lebih ya sekitar 200 sampai 250 tahun setelah air bah itu terjadi. Jadi menurut penelitian ditemukan ya, maafkan saya, salah ya, maafkan, kita kembali lagi. Bukan air bah, tapi Pelek itu adalah orang yang lahir ketika bumi terbagi. Saya ulangi lagi ya, karena ini ada kesalahan tadi ya. Saya jadi ingat nih. Pelek ini bukan orang yang lahir di zaman air bah, tapi Pelek ini lahir di zaman Menara Babel. Ketika bumi dikatakan tadi terbagi. Di zaman Menara Babel inilah bahasa-bahasa manusia itu mulai berbeda-beda. Pelek itu lahir di tahun 2368 sebelum Masehi. Kurang lebih berarti Menara Babel itu terjadi di sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Menara Babel yang di Alkitab itu kemungkinan besar dibangun di sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Sedangkan zigurat yang sekarang ini ditemukan di Ur itu berdasarkan uji karbon dan lain sebagainya. Arkeolog mengatakan itu usianya di tahun 2100 dibangunnya sebelum Masehi. Berarti zigurat ini adalah bangunan yang dibangun setelah Menara Babel. Jadi saya ngebayanginnya gini Bapak Ibu. Menara Babel itu adalah bangunan pertama yang dibangun orang yang puncaknya sampai ke langit, kata Alkitab. Kemudian akibat bangun Menara Babel, manusia itu terserak-serak karena logat dan bahasanya berbeda. Nangkep ya? Dan manusia yang mulai berkelompok sesuai dengan kesamaan logat dan bahasa. Kemudian di beberapa tempat itu kembali membangun bangunan seperti Menara Babel. Karena pembangunan zigurat ini menggunakan batu bata persis seperti yang dikatakan di Alkitab. Kemudian juga zigurat ini dibangun dari batu bata itu dibangun dari tanah liat yang dibakar, itu sama persis seperti yang dikatakan di pembangunan Menara Babel. Kemudian di antara batu bata itu ditempel sehingga bisa menempel itu menggunakan aspal gitu ya. Aspal itu bahasa aslinya bukan aspal seperti kita ngelihat jalanan di depan rumah kita di aspal pakai warna hitam, tapi aspal itu seperti lumpur yang kemudian diberikan cairan atau dibasahi sehingga menjadi perekat begitu. Ya, seperti semen begitu saudara ya. Itulah yang membuat batu bata itu bisa tersusun tanpa tergeser satu dengan lainnya. Nah, pembuatan zigurat ini bahannya, caranya itu mirip seperti Menara Babel yang kita bisa baca di Kejadian pasal 11.
Dan memang durasi waktunya yang cuma sekitar 200 tahun itu memungkinkan akhirnya kita bisa membayangkan bahwa teknologi yang dipakai orang untuk membuat zigurat-zigurat itu mungkin teknologi yang awalnya dipakai untuk membangun Menara Babel. Maafkan kalau tadi ada keslip ya soal Menara Babel dengan air bah ya. Saya agak-agak distract tadi di awal. Menurut penelitian ditemukan sekitar 32 zigurat di dan di dekat Mesopotamia yang diketahui. Jadi sekarang ini ada 32 zigurat, baik yang sudah direkonstruksi sehingga bentuknya sudah bagus seperti yang digambar di layar ini, tapi ada juga yang masih berbentuk seperti tumpukan atau gunungan pasir. Jadi belum diekskavasi ya, belum digali, belum dipugar gitu ya. Sekitar ada 32, 28 ada di wilayah Irak dan 4 ada di wilayah Iran. Itu informasinya Bapak Ibu bisa dapatkan dari bahkan di internet banyak sekali ya. Jadi Menara Babel itu dari cerita perkiraan tahun pembangunannya dengan zigurat itu tahun 2100 sebelum Masehi, sedangkan Menara Babel itu di zaman Pelek kurang lebih 2300 Masehi. Berarti kita bisa memahami bahwa Menara Babel itu jangan-jangan prototipe dari semua zigurat yang dibangun setelahnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa mau berimajinasi seperti apa sih Menara Babel, ya saya yakin seperti zigurat ini, nggak akan beda jauh. Jadi kalau ada gambar Menara Babel yang tidak seperti ini, ya berarti gambar-gambar yang kurang update, kurang presisi. Ya, karena zigurat ini dibangun di sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, sedangkan Menara Babel itu 2300 yang hanya selisih 200 tahun. Kemungkinan besar ya Menara Babel sebelumnya bisa jadi tidak secanggih ini, tidak setinggi ini, atau bisa saja lebih tinggi sedikit, tapi bentuk konstruksinya nggak beda jauh dengan apa yang kita bisa lihat sekarang ini di zigurat yang masih ada peninggalannya di sekitar Irak dan Iran. Nah, sekarang kita masuk dalam budaya Sumeria, saudara. Kebudayaan Sumeria merupakan kebudayaan masa lalu yang membentuk peradaban Akadia. Kita sudah belajar tadi bahwa Abraham itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh kerajaan Akadia. Abraham lahir di tahun 2117, sedangkan kerajaan Akadia yang dibangun oleh Sargon atau Nimrod itu kemungkinan besar itu diperkirakan dibangun di sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Berarti antara Sargon, Akadia dengan Abraham ada selisih 200 tahun. Ya. Jadi kita memahami sekarang ini bahwa Abraham juga Akadia ya. Kemudian juga peristiwa Menara Babel ya. Itu adalah masa-masa periode yang kurang lebih hanya berjarak 200-an tahun ya. Cukup dekat. Dan semua yang saya sebutkan tadi, Abraham, kerajaan Akadia, Menara Babel, itu merupakan kebudayaan yang lahir setelah kebudayaan Sumeria. Jadi kebudayaan Sumeria ini kebudayaan yang lebih tua daripada kerajaan Akadia, lebih tua daripada Menara Babel, lebih tua jauh daripada Abraham, nenek moyang bangsa Israel ini. Jadi, karena yang saya sebutkan semuanya itu berada di satu wilayah yang kurang lebih sama, maka saya yakin Abraham itu dipengaruhi oleh budaya Sumeria juga. Seperti saya pernah mengatakan di episode yang sebelum ini, nenek moyang Israel, kalau saya orang Jawa, tinggal di Pulau Jawa yang hidup di 2022, maka besar kecilnya saya pasti dipengaruhi oleh budaya Jawa yang mungkin sudah ada di Pulau Jawa ini dan berkembang di sekitar tahun 1600, 1800 yang merupakan 200, 300, 400, 500 tahun yang lalu. Karena apa yang terjadi di 2022 di Pulau Jawa ini tidak mungkin tidak berhubungan dengan budaya Jawa di masa lalu yang sudah lewat bahkan ratusan tahun. Maka dengan konsep itu saya memahami bahwa Abraham yang tinggal di satu titik yang sama dengan kerajaan Akadia, juga Menara Babel, juga kebudayaan Sumeria, ini pasti Abraham dipengaruhi sedikit banyak oleh juga kebudayaan Sumeria. Besar kemungkinan agama lama Abraham dipengaruhi juga oleh kepercayaan bangsa Sumeria. Kita tahu bahwa
bapaknya Abraham, Alkitab katakan itu ya menyembah kepada Allah lain. Ya, berarti Abraham itu sebelum dipanggil Tuhan di usia 75 tahun, dia memiliki kepercayaan dan besar kemungkinan kepercayaannya itu sama dengan kepercayaan dari bangsa Sumeria atau budaya Sumeria yang saat itu benar-benar mengakar di wilayah Mesopotamia. Jadi kita lihat slide berikutnya. Nah, kebudayaan Sumeria ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 3200 sebelum Masehi. Wah, bayangin Abraham hidup lahir di tahun 2117. Dan kebudayaan Sumeria ini sudah ada diperkirakan 3200 tahun sebelum Masehi. Berarti dengan Abraham itu jaraknya kurang lebih ya 1000 tahun, saudara. Ya, 1000 tahun, panjang sekali. Ya. Jika diukur dengan penanggalan Masoret, maka sejaman dengan tokoh Alkitab yang bernama Lamek. Ya, sekali lagi penanggalan Masoret ini membantu saya. Ya. Lamek ini diperkirakan lahir tahun 3251 sebelum Masehi. Atau tahun 874 setelah Adam. Berarti ketika Lamek lahir, Adam masih hidup. Dan karena ini tahun-tahun yang kurang lebih sama, maka ketika Lamek lahir di tahun 3251 sebelum Masehi, itu berarti Lamek ini itu mungkin lebih tua dari budaya Sumeria yang diperkirakan muncul di tahun 3200 sebelum Masehi. Jadi ini jelas masa sebelum air bah. Sebab air bah terjadi di zamannya Nuh, berusia kurang lebih 600 tahun itu, ya. Itu terjadi menurut penanggalan Masoret di tahun 2469 sebelum Masehi. Jadi budaya Sumeria lahir dulu di zamannya Lamek, Adam masih ada. Kemudian sekitar 800 tahun kemudian air bah terjadi. Artinya besar kemungkinan keturunan Adam sebelum air bah. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita baca di Kejadian pasal 5 yang disebutkan namanya sebelum air bah, terutama sampai di zamannya Lamek dan kemudian juga di zamannya Nuh itu ya. Berarti orang-orang yang disebutkan di Alkitab di Kejadian 5 sebelum air bah itu hidup di budaya Sumeria. Sumeria yang terkenal itu. Ya. Saya juga sampai saat ini masih heran ketika menggali ini kenapa tidak banyak orang yang mengajarkan hal ini. Kenapa kita takut mengakui bahwa kebudayaan Alkitab kita di zaman Adam sampai dengan zamannya air bah itu besar kemungkinan adalah budaya Sumeria yang kita kenal sekarang ini dari peninggalan-peninggalan arkeologinya yang luar biasa itu. Menurut penanggalan Masoret, kembali penanggalan Masoret, Adam mati di usia 930 tahun. Kejadian 5 ayat 5. Itu berarti di tahun 3195 sebelum Masehi atau di tahun 930. Kalau dihitungnya dari Adam lahir, ya. Artinya Adam di usia tuanya masih melihat lahirnya budaya Sumeria itu. Karena saya bilang tadi di slide sebelumnya, kebudayaan Sumeria itu ya berkembang sejak tahun 3200 sebelum Masehi. Sedangkan Adam matinya menurut penanggalan Masoret di tahun 3195 sebelum Masehi. Ya. Jadi Adam masih sempat lah ya melihat beberapa tahun kemudian budaya Sumeria ini berkembang menjadi budaya yang luar biasa. Ya. Mereka orang-orang yang disebut orang-orang Sumeria purba ini, mereka adalah orang-orang yang sudah berbudaya tinggi dan berbahasa yang sama. Sebab sebelum air bah, semua bahasa dan logat adalah sama. Sekarang coba kita belajar tentang kebudayaan Sumeria, supaya kita bisa memahami nenek moyang kita, Abraham itu seperti apa. Kita coba lihat ya. Mengenal tulisan. Jadi orang Sumeria itu sudah mengenal tulisan, yakni tulisan paku, yang disebut oleh banyak arkeolog sebagai tulisan tertua di dunia. Tulisan paku Sumeria ini memiliki 350 huruf. Nah, Bapak Ibu harus memahami bahwa meskipun
orang-orang Sumeria ini sudah mengenal tulisan. Tapi tentu yang mengenal tulisan, yang bisa baca, yang bisa tulis itu hanya segelintir orang saja. Ya, hari-hari ini saja, di zaman canggih ini saja, masih ada orang yang buta huruf, saudara. Ketika zaman saya kecil, orang yang buta huruf jauh lebih banyak. Ketika saya dulu masih kecil, sering ke rumah nenek saya tahu banyak bahwa tetangga-tetangganya, orang sekitarnya, bahkan membaca saja tidak bisa. Ya, apalagi di tahun kemerdekaan 40-an. Itu banyak orang Indonesia yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk baca tulis. Apalagi tahun 3.200 tahun sebelum Masehi. Berarti kan kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Itu pasti masih banyak. Ya, mayoritas nggak bisa tulisan. Jadi yang menguasai tulisan ini hanya segelintir orang saja. Orang-orang yang disebut orang-orang yang terpelajar. Mungkin juga keluarga bangsawan saja, hanya segelintir sajalah yang bisa mengenal tulisan. Apalagi ini dikatakan tulisan tertua di dunia. Cara orang Sumeria menuliskan tulisan paku ini bagaimana? Mereka tuh menggunakan pen atau jarum gitu, atau sesuatu yang lancip. Kemudian mereka membuat tabung atau lempengan dari tanah liat seperti Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini ya. Kemudian ketika lempengan tanah liat itu masih basah, mereka gores gitu ya, mereka iris dengan menggunakan jarum atau pena yang tajam tadi di tanah liat itu. Kemudian terbentuklah tulisan, dan ini kemudian mereka jemur di bawah sinar matahari sehingga akhirnya mengeras. Inilah macam tulisan paku yang kita bisa ketemu hari ini dan ada di museum-museum yang hebat yang ada di luar negeri sana. Nah, tulisan paku Sumeria ini menurut banyak ahli merupakan cikal bakal dari hieroglifnya Mesir yang menurut sejarah itu muncul di tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi lebih muda daripada tulisan paku Sumeria ini. Tulisan paku Sumeria juga kemudian akhirnya menjadi cikal bakal dari tulisan paku Akkadia. Kerajaan Akkadia yang saya sebutkan berkali-kali tadi, yang hidup berkembang di sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Bahkan di zaman Persia, Kores ya, ini tulisan aksara paku masih dipakai oleh orang-orang Persia di sekitar tahun 525 sebelum Masehi. Jadi harus dipahami bahwa meskipun ini adalah tulisan tertua di dunia, tapi ketika pasca air bah, orang-orang itu mengembangkan tulisan mereka masing-masing. Sehingga orang-orang yang bermigrasi ke India akhirnya mengenal tulisan Sanskerta. Orang-orang yang bermigrasi ke Cina ya akhirnya mengenalkan atau membangun tulisan Cina dan lain sebagainya. Jadi tulisan paku ini kemudian setelah air bah akhirnya berkembang. Masih ada yang menggunakan tulisan paku. Dan kemudian juga ada yang mengembangkannya menjadi tulisan-tulisan yang lebih modern. Seperti yang kita kenal dalam beberapa budaya bangsa yang ada di dunia hari-hari ini. Coba kita baca sekarang ini Kejadian 1 ayat 14. Soal masih dalam hubungannya dengan Alkitab, dengan budaya Sumeria. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Itu jelas kata Kejadian 1. Di hari keempat, matahari, bulan, bintang itu Tuhan jadikan alat untuk membuat tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari, dan tahun-tahun. Waktu yang tetap itu akhirnya ada setelah hari keempat, di mana ilmu pengetahuan itu mulai berkembang, sehingga orang bisa menentukan waktu dari matahari, bulan, dan bintang. Bangsa Sumeria mengembangkan dasar matematika dengan sistem perhitungan heksagesimal, perhitungan yang didasarkan pada angka 60. Ini budaya Sumeria itu matematiknya sudah mulai jalan. Bahkan banyak yang mengatakan ya ilmu matematik modern itu ya berasal dari kebudayaan Sumeria ini. Pengetahuan angka 60 ini kemudian berkembang menjadi dasar untuk membentuk pembagian waktu dan sistem penanggalan atau kalender. Meski sudah Tuhan tetapkan di Kejadian 1 ayat 14 di hari keempat, tapi rupanya dalam penggalian arkeologi yang ada, itu orang-orang
akhirnya bisa menentukan 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, dan seterusnya itu baru di budaya Sumeria. Apakah sebelum kebudayaan Sumeria yang di tahun 3200 sebelum Masehi ini terbentuk, sudah ada penanggalan atau waktu-waktu yang tetap? Ya mungkin saja ada, cuma problemnya arkeologi kita belum menemukan ada budaya yang lebih tua daripada budaya Sumeria. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mempermudah memahami tentang perputaran waktu dan musim, orang Sumeria ini membagi waktu ke dalam jam, menit, dan detik. Seperti jam, menit, dan detik yang kita berlakukan di zaman modern ini. Mereka menemukan 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam, dan seterusnya. Jadi, menurut arkeologi, orang-orang Sumeria purba yang menemukan waktu-waktu, menetapkan waktu-waktu yang tetap seperti yang berlaku sekarang ini. Tapi kalau menurut Alkitab, ya di hari keempat. Apakah ketika hari keempat ini langsung ada tahun-tahun seperti ini? Ya besar kemungkinan tidak. Ya, besar kemungkinan juga, ada kemungkinan juga iya. Ya. Tapi kalau kita lihat arkeologi ya sampai detik ini paling tidak yang dikatakan budaya tertua yang menemukan penanggalan ya budaya Sumeria. Jadi kurang lebih mungkin akhirnya ada hari, minggu, bulan, tahun yang tetap itu ya di zaman ini. Jadi budaya Sumeria lah yang akhirnya menggenapi Kejadian 1 ayat 14. Ada titik temu. Sekarang paling tidak kita bisa ngebayangin bagaimana atau kapan kira-kira penciptaan itu berpengaruh dan juga akhirnya membuat manusia-manusia di dunia ini bisa memiliki waktu-waktu yang tetap. Kemudian budaya Sumeria kalau kita klik di Google itu pasti akan ketemu tentang epos Gilgamesh. Epos Gilgamesh adalah puisi dari Mesopotamia kuno yang dianggap sebagai karya sastra terawal dan teks keagamaan tertua. Ditulis dalam bahasa Akkadia pada akhir milenium kedua sebelum Masehi. Jadi Gilgamesh sendiri itu dipercaya adalah orang benar, saudara. Itu dikatakan, diperkirakan dari penelitian dari epos Gilgamesh ini, dia hidup di kisaran tahun 2800 sampai 2500 sebelum Masehi. Yang jelas, jauh hidup mungkin sekitar 400, 500, 600 tahun sebelum Abraham yang kata penanggalan Masoret lahir tahun 2117 sebelum Masehi. Nah, Gilgamesh ini berkuasa pada kisaran tahun 2800 sampai 2500 sebelum Masehi. Dan ketika ia mati, ketika ia meninggal, ia kemudian dianggap dewa oleh orang-orang setelah zamannya. Sehingga di zaman kerajaan Akkadia, di zamannya Abraham, di sekitar tahun 2112 sampai 2004 sebelum Masehi, itu Gilgamesh ini dijadikan tokoh utama dari legenda Sumeria yang dibuat oleh orang-orang pada masa dinasti ketiga Ur. Dinasti ketiga Ur ini yang tahun-tahunnya kalau Bapak Ibu lihat di tahun ini, itu berarti sejaman dengan Abraham. Abraham lahir di 2117, sedangkan legenda Gilgamesh ini itu dibuat orang di sekitar tahun 2112. Artinya apa? Artinya Gilgamesh ini dianggap dewa. Ya, karena kalau kita membaca, Bapak Ibu sudah mendalami tentang cerita Gilgamesh ini dianggap dewa, dianggap manusia setengah dewa gitu ya, ceritanya luar biasa. Itu baru berkembang menjadi sebuah epos. Epos itu apa sih? Cerita kepahlawanan ya. Setelah kematiannya yang berlalu sekitar 400 tahun sebelumnya. Ya, ini mungkin sama seperti cerita ya pahlawan-pahlawan nasional kita. Ya, kita sering dengar Pangeran Diponegoro, kita sering dengar tentang Imam Bonjol. Meskipun mereka tokoh real ya, karena jelas orangnya ada, ceritanya juga ada, fakta sejarahnya kelihatan. Tapi Pangeran Diponegoro yang kita bayangkan hari-hari ini lewat gambar, lewat cerita, bisa saja yang kita baca itu ceritanya nggak valid lagi. Sudah berkembang menjadi setengah fiksi gitu, saudara. Sama ya, seperti cerita-cerita yang kita dapatkan dari
tokoh-tokoh real di masa lalu itu, ya. Karena kan ketika seseorang itu akhirnya menjadi pahlawan, cerita yang mengikuti kepahlawanannya itu bisa ditambahi, bisa dikurangi oleh orang-orang yang mencatatkan cerita tentang dia. Ya. Prabu Siliwangi itu konon memang benar-benar raja yang real yang memerintah di tanah Sunda ratusan tahun yang lalu. Tapi kalau hari-hari gini Bapak Ibu dengar Prabu Siliwangi, pasti bayangan kita itu sudah ditambahi dengan bumbu-bumbu mistis gitu ya. Ini Prabu yang luar biasa, yang bisa hilang dan lain sebagainya, bisa menjelma menjadi harimau, makanya ada lambang harimau yang gagah gitu ya di dalam penggambaran ilustrasi dari Prabu Siliwangi. Ya, itu kan apakah itu sebenarnya? Ya, itu kan bisa saja ditambahi oleh penutur-penutur yang menuliskan cerita soal Prabu Siliwangi yang mungkin hidup sebelum kita pastinya, yang menambahi dengan bumbu-bumbu yang membuat cerita mereka lebih wow gitu. Jadi Gilgamesh ini tokoh real, tapi ketika menjadi epos Gilgamesh, itu tentu sudah berkembang dengan cerita-cerita yang menjadi bumbu-bumbunya. Nah, jika dibandingkan dengan penanggalan Masoret Ibrani, maka Gilgamesh hidup sebelum air bah. Karena dikatakan Gilgamesh ini tokoh yang lahir tahun 2800 sampai 2500 sebelum Masehi. Sedangkan air bah itu ya terjadi di zaman Nuh, sudah punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Kalau kita membaca di Kejadian 5 ayat 32, Nuh di usia 500 tahun punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Dan itu menurut penanggalan Masoret, ketika Nuh umur 500 tahun itu terjadi di tahun 2569 sebelum Masehi. Perhatikan ini ya. Jadi jelas kalau ini benar, maka Gilgamesh ini adalah tokoh yang lahir atau berkuasa atau berpengaruh sebelum peristiwa air bah. Karena dia hidup jauh sebelum 2500 sebelum Masehi. Nah, sekarang coba kita dalami ya. Sebab saya dulu mendalami ini mandiri Bapak Ibu ya. Ketika dulu saya masih sekolah, saya bertanya ini kepada dosen perjanjian lama saya. Ya, dosen perjanjian lama saya tidak mau kayaknya untuk mengeksplor ini. Ya, kalau saya justru penasaran ya, kenapa ada banyak kemiripan cerita dari epos Gilgamesh dengan Alkitab. Ya. Jika kita mempelajari epos Gilgamesh ini, maka kita akan menemukan beberapa cerita dalam epos ini yang tidak asing ceritanya di telinga kita sebagai orang percaya yang mengimani Alkitab sebagai firman Tuhan. Namun demikian tidak banyak yang berani mengungkapkannya. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau tidak ada kerinduan mendalami perjanjian lama, Bapak Ibu nggak akan tahu cerita ini. Yang pertama, Gilgamesh dari Uruk, raja terbesar di muka bumi, 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Adalah raja dewa terkuat yang pernah ada. Ia dikisahkan kejam dan menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidur dengan perempuan-perempuan lain sebelum mereka ditiduri oleh suami mereka. Dikatakan Gilgamesh ini adalah manusia, 2/3 dewa, 1/3 manusia. Jadi ini adalah tokoh, oknum pribadi yang lahir dari perkawinan dewa dengan manusia. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti khotbah saya soal Bene Elohim atau materi Bapak Ibu sudah dapatkan soal air bah ya. Bapak Ibu akan tahu pemahaman saya bahwa ada cerita di Kejadian pasal 6, Bene Elohim itu menikahi anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Bene Elohim itu saya tafsirkan sebagai malaikat-malaikat Tuhan. Bukankah ada kemiripan dengan cerita Gilgamesh ini? Di mana dikatakan Gilgamesh adalah 2/3 dewa, 1/3 manusia, dan dia kejam, dan dia suka sama perempuan cantik. Sehingga sebelum perempuan dinikahi atau tidur dengan suaminya, perempuan-perempuan ini ditiduri dulu oleh si Gilgamesh ini. Ada kemiripan dengan Kejadian pasal 6. Kalau di dalam Kejadian pasal 6, anak-anak Allah, malaikat-malaikat ini yang mengawini anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik ini kemudian melahirkan para raksasa, ya, apakah berarti
si Gilgamesh ini juga adalah raksasa-raksasa yang dalam bahasa asli Ibraninya disebut dengan Nephilim. Ya, jadi ini pertanyaan jujur saja ya. Sebab ada kemiripan cerita di situ ya. Kalau Gilgamesh ceritanya ini benar dan tafsiran saya soal Kejadian pasal 6 ini benar, maka tidak salah kita mengatakan bahwa Gilgamesh ini adalah Nephilim atau salah satu Nephilim. Manusia setengah dewa atau manusia gagah perkasa, para raksasa yang lahir dari malaikat yang meniduri anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Gitu ya saudara ya. Soal malaikat kok bisa kawin, saudara cari di video saya soal air bah, cari videonya soal tentang Kejadian pasal 6, itu sudah saya bahas cukup panjang lebar saudara. Kalau kita pelajari lagi, Gilgamesh ini menemui leluhurnya. Jadi ada cerita di dalam epos Gilgamesh itu, Gilgamesh mencari leluhurnya yang bernama Utnapishtim. Dan Utnapishtim ini dicari Gilgamesh karena Utnapishtim ini memiliki kehidupan kekal. Yang didapatkannya setelah dirinya menyelamatkan kehidupan bumi dari banjir bandang yang didatangkan oleh dewa Enlil dengan membangun kapal raksasa atas pedoman dewa Ea. Jadi Utnapishtim ini menurut epos Gilgamesh adalah manusia yang menyelamatkan manusia lainnya dengan membangun bahtera, kemudian dia membawa masuk keluarganya dan binatang-binatang sehingga ketika dunia dihukum oleh dewa Enlil dengan air bah bandang itu, ada manusia yang terpelihara hidupnya dalam bahtera itu. Ada kemiripan cerita ini dengan cerita Nuh dan air bah. Ini saya dapatkan cerita ini ya ketika saya sekolah teologi di S1 saya, mungkin di sekitaran 2001, saudara. Saya beli buku tentang tafsir perjanjian lama, khususnya tafsir kitab Kejadian. Saya menemukan cerita ini dan saya tertarik. Saya bertanya dalam hati, kenapa kok ada cerita air bah juga yang dituturkan oleh orang-orang yang berbudaya Sumeria yang teorinya lebih tua daripada Alkitab saya. Dan ini ketika saya tanyakan kepada, maafkan saya, dosen saya, ya tidak dijawab dengan panjang lebar, juga tidak memberikan kesempatan untuk didalami, dipotong saja karena dianggap ini ya mungkin bagi dia ini cerita isapan jempol. Tapi kalau saya menarik dan saya akhirnya ketemu jawabannya dan saya bagikan dalam program ini dan program setelah ini saudara ya. Jadi ada kemiripan cerita dengan Nuh dan air bahnya. Jadi rupanya cerita air bah dan Nuh yang dipilih Tuhan mendapatkan kasih karunia ini bukan cerita eksklusif milik Alkitab. Di dalam penuturan cerita dalam budaya lain, yakni budaya Sumeria, di epos Gilgamesh, yang notabene epos Gilgamesh ini kurang lebih mulai berkembang di zaman Abraham hidup, ya. Itu sudah ada cerita di masyarakat sekitar Mesopotamia bahwa dulu nenek moyang mereka itu mati karena air bah dan mereka ini adalah anak-anak cucu dari Utnapishtim. Nenek moyang yang akhirnya diberikan kehidupan kekal karena menjadi orang yang menyelamatkan ras manusia dari kejahatan air bah yang dilakukan oleh dewa Enlil. Dan dia dibantu membangun bahtera itu oleh dewa Ea. Menarik ya saudara. Ada kemiripan cerita di situ. Kalau pengajaran Kristen soal air bah dan Nuh itu mirip dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, apa yang diajarkan oleh agama Yahudi ya karena memang sumbernya sama. Ya, kita kan juga bersumber dari kitab sucinya orang Yahudi dan Islam sebagai agama yang lahir kemudian hari 600 tahun setelah Kristen dan ribuan tahun setelah Yahudi yang menjadikan juga kitab-kitab perjanjian lama sebagai kitab sucinya juga meskipun tidak setinggi dengan Quran mereka, ya mereka mendapatkan cerita ya dari sumber yang sama. Ini mestinya kita pakai juga kalau Alkitab menceritakan soal Nuh dan air bah sedangkan di dalam sumber lain Utnapishtim dengan air bah. Dan Alkitab ini lebih muda daripada cerita Utnapishtim dan air bah ini, mestinya kita bertanya, saudara. Mana yang benar nih? Siapa yang contek siapa? Dia itu menggelitik saya bertahun-tahun. Dan itu yang menyebabkan banyak pendeta di luar negeri sana yang murtad, saudara. Tidak lagi mau jadi Kristen karena mengatakan bahwa Alkitab itu plagiat atau copy-paste atau contekan dari epos Gilgamesh ini.
Ya, kenapa ada pendeta yang akhirnya murtad, tidak lagi percaya kepada Yesus dan juga iman Kristennya? Ya, karena bagi saya nggak belajar dengan sungguh dan juga belum mengimani Tuhan dengan sungguh, sehingga ketika ada cerita yang wow, yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya, itu menggoncang iman mereka. Dan saya mau bagikan ini supaya saudara nanti tidak terguncang imannya ketika tahu ada sumber-sumber ini yang kau dapatkan dari luar. Ya. Kalau dikotbahkan dalam khotbah minggu kayaknya kurang tepat, makanya saya masukkan dalam program ini. Di epos Gilgamesh juga, ya, dikatakan Gilgamesh yang ingin hidup kekal diberitahu Utnapishtim tentang tanaman yang dapat membuatnya muda kembali. Gilgamesh memperoleh tanaman itu dari dasar laut di Dilmun, kerap dianggap sebagai Bahrain saat ini, tapi seekor ular mencurinya. Gilgamesh pun kembali ke rumahnya di kota Uruk setelah meninggalkan harapannya akan keabadian ataupun menjadi muda kembali. Cerita di sini Gilgamesh mau jadi muda. Dikatakan Utnapishtim bilang, cari tuh ada tanaman yang bisa membuatmu awet muda kalau kau memakannya. Gilgamesh nemukan itu, mendapatkan itu, tapi dicuri oleh ular. Ada kemiripan cerita tentang pohon kehidupan dan juga ular yang terdapat dalam kitab Kejadian. Jadi maksud saya hanya membagikan 3 saja, saudara. Tapi ada banyak lainnya, kemiripan cerita dari epos Gilgamesh yang berkembang di sekitar tahun 2300-an sebelum Masehi dengan cerita yang ditulis oleh Musa. Kalau kita mengimani kitab Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa yang merupakan Alkitab kita. Jadi Abraham hidup dengan latar belakang budaya Sumeria. Bersamaan waktunya dengan epos Gilgamesh, bersamaan waktunya kurang lebih nggak jauh dari kerajaan Akkadia yang berkembang menjadi kerajaan pertama di dunia saat itu. Nah, apakah kemudian cerita tentang penciptaan yang ada di Alkitab kita merupakan cerita plagiat dari epos Gilgameshnya Sumeria? Mengingat Abraham pasti dipengaruhi juga oleh cerita-cerita itu. Apakah ini yang diturunkan oleh nenek moyang Israel, dalam hal ini Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan sampailah kepada Musa, sehingga kemudian Musa menuliskannya di Tauratnya? Apakah cerita yang kita bisa dapatkan di Taurat ini adalah adaptasi, ya, dari cerita epos Gilgamesh? Bagaimana sikap kita menilai adanya kesamaan cerita Alkitab dengan sumber-sumber di luar Alkitab yang usianya jauh lebih tua dari Alkitab itu sendiri? Ini tentu menjadi pertanyaan dan menarik. Saya ingin membuat saudara nggak bisa tidur dulu pada malam hari ini. Karena saya tidak mau menjawab, saudara coba gali sendiri. Nanti di 2 hari mendatang saya akan menjawabnya dalam program Living Wisdom berikutnya. Di kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa ada kemiripan cerita dari sebuah epos yang namanya epos Gilgamesh, yang jelas usianya jauh lebih tua dari hukum Taurat atau dari tulisan-tulisan Musa, yang ceritanya mirip. Paling tidak ada kemiripan dengan cerita yang kita temukan di Alkitab. Dan epos Gilgamesh ini adalah cerita yang berkembang di zaman Abraham hidup, di sekitar tahun 2100-an sebelum Masehi. Apakah Abraham ini mendengar cerita ini? Dipengaruhi sekali oleh cerita ini karena ini menjadi latar belakang budayanya? Agamanya jangan-jangan? Dan kemudian ketika Abraham di usia 75 tahun dipanggil Tuhan keluar dari kampung halamannya, dari sanak keluarganya, dari budayanya ini, cerita ini kan nggak mungkin hilang karena sudah dia dapati selama 75 tahun. Apakah ini kemudian yang dibagikannya kepada anak cucunya sehingga sampai ke Musa? Kalau benar, kenapa ceritanya jadi berbeda? Kenapa Utnapishtim menjadi Noah? Nangkep saudara ya? Nah, coba saudara gumuli dulu, saudara pertanyakan dulu dalam hatimu, dan semoga kita dikasih umur panjang sehingga 2 hari mendatang kita akan mendapatkan jawabannya. Paling tidak jawaban dari versi saya. Semoga saudara kuat menunggu 2 hari mendatang. Haleluya.
Oke, terima kasih buat kebersamaan kita di malam hari ini. Kalau saudara diberkati, saudara bisa kasih komentar, saudara bisa tolong share program ini kepada yang lainnya. Bapak Ibu, saya dalam program ini tidak ingin membuat Bapak Ibu murtad. Tapi saya juga tidak ingin orang-orang Kristen itu tidak mau terbuka pikirannya. Seperti saya bilang, nggak banyak pendeta, nggak banyak para teolog yang mau mengajarkan adanya kemiripan cerita dari Alkitab dengan cerita-cerita di luar Alkitab. Kebanyakan orang Kristen langsung mengatakan yang benar Alkitab. Alkitab pasti yang benar, yang lainnya itu palsu, yang lainnya itu sesat. Padahal kalau kita lihat ukuran tahunnya, seperti yang saya bagikan di episode ini, epos Gilgamesh itu jauh lebih tua daripada Alkitab kita. Lalu gimana dong kita menyikapinya? Nah, karena mungkin mereka kebanyakan kesulitan menjawab, akhirnya mereka tidak pernah mengungkapkan hal ini. Nah, kalau saya sih berani aja mengungkapkan hal ini. Kenapa? Karena saya sudah tahu jawabannya, dan saya tetap beriman kepada Tuhan. Makanya saya mau bagi kepada saudara, supaya saudara nanti kalau dengar cerita ini dari orang lain, saudara nggak terguncang. Karena jujur saja, saya punya teman yang tidak lagi menjadi seorang Kristen, karena mendapatkan cerita tentang Sumeria ini. Sehingga dia berpikir Kristen itu bullshit. Alkitab itu omong kosong. Sebab ternyata yang dikatakan Alkitab soal penciptaan dan lain sebagainya, itu hanya copy-paste dari cerita-cerita yang ada pada zaman dulu, dan jelas lebih tua daripada Alkitab. Dan hari-hari ini saya belum lama terhubung dengan dia, dan saya agak kesulitan juga untuk menjelaskannya karena dia sudah kadung patah arang gitu. Selama jadi Kristen, dia tidak pernah diajar ini. Ketika dia menemukan soal budaya Sumeria, dia mendalaminya. Terus dia mendapatkan informasi banyak pendeta di luar negeri sana yang juga tinggalkan imannya gara-gara mempercayai budaya Sumeria ini yang benar dan Alkitablah yang salah. Dan saya nggak mau ini terjadi pada saudara. Maka saya mau bagikan apa yang saya pahami. Sebab meskipun sekarang ini saya mengetahui, saya berkata bahwa epos Gilgamesh lebih tua dari Alkitab. Tapi saya punya jawaban kenapa saya terus menganggap Alkitab adalah yang saya imani, kebenaran yang saya yakini. Dan bukan epos Gilgamesh. Semoga 2 hari mendatang Bapak Ibu sehat dan dikasih subscribe gitu. Supaya nanti ketika 2 hari mendatang saya munculkan jawaban saya, Bapak Ibu langsung bisa mengikutinya. Dan kalau diberkati, boleh dukung doa program ini, boleh dukung dalam dana program ini, sehingga kedepannya program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, jangan lupa, kita buat sekolah Alkitab. Kalau Bapak Ibu mau belajar Alkitab, paling tidak bisa coba menggali Alkitab dengan benar. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan cara saya dalam mengeksplor Alkitab, ikuti kelas ini. Sangat murah biayanya. Ini untuk orang awam, nggak ada tugas-tugas. Bapak Ibu cuma diajar saja bagaimana caranya kita membaca Alkitab, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bertumbuh pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, dan tentunya tentang imanmu kepada Yesus. Semoga jadi berkat. Saya tunggu pendaftaran saudara. Nanti kita sama-sama belajar bersama di kelas itu. Haleluya. God bless you all.